Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Wilza Marcella dengan NIM 811420100 dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Ibu Anis Widiawati. Yuk kita sama-sama lihat video berikut. Indonesia adalah negara yang kaya baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, agama, ras, dan juga anggota golongan. Tetapi Indonesia juga kaya akan kasus korupsi. Mari teman-teman kita lihat bersama. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tahun 2017 hingga Oktober 2021, terdapat 627 tindak pidana korupsi yang terdata dari berbagai instansi. Dan pada tahun 2021, Indonesia Corruption Watch mencatat ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau APH dari seluruh kasus tersebut. Total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 29,4 triliun. Dari kasus korupsi yang terjadi di negara kita ini, salah satunya karena tidak tertanamnya sifat sederhana dalam diri si pelaku. Maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak, memberantas korupsi yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Cara yang paling efektif ialah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan anti korupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara-cara pencegahan dan pelaporan, serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Dari penjelasan tadi, dari mana sih asal korupsi itu? Pada faktanya, korupsi bisa terjadi dari hal paling sederhana sampai yang paling kompleks tanpa kita sadari. Namun seringkali terabaikan dan seiring berjalannya waktu menjadikan kebiasaan yang dianggap normal. Tindakan korupsi yang terjadi sekecil apapun sesungguhnya telah merugikan orang lain. Yuk sama-sama kita lihat contoh korupsi dari hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mira, bangun nak, waktunya sekolah. Baik, Kek. Bu, hari ini tanggal untuk pembayaran SPP di sekolah, akan tetapi ada penambahan sebanyak 20.000. Iya nak, kok ibu tidak tahu ya? Iya Bu, Mira juga tidak tahu. Ya udah nak, nanti ibu berikan yang rajin ya sekolahnya, agar kelak kamu menjadi tumbuh sebagai anak yang sukses dan bisa berguna bagi bangsa dan negara. Ibu akan doakan yang terbaik untukmu nak. Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Iya nak, hati-hati ya di jalan. Aku jadi nggak enak dan kepikiran sudah tidak jujur dengan ibu, padahal ibu sudah mendoakan aku yang baik-baik tadi. Bu, maaf, saya ingin bercerita. Tadi saya berbohong sama orang tua saya mengenai adanya tambahan kenaikan pembayaran SPP dan uang tambahan tersebut untuk saya jadikan uang jajan, Bu. Saya sangat bersalah. Sini nak, ibu jelaskan. Korupsi adalah segala tindakan berupa penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan jabatan atau kuasa yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Nah, apa sih penyebab terjadinya korupsi? Terbagi menjadi dua, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Yuk kita lihat. Yang pertama, kualitas moral individu memiliki peran penting dalam penyebab terjadinya korupsi. Adanya sifat serakah dalam diri manusia. Dalam aspek sosial, keluarga dapat menjadi pendorong seorang untuk berperilaku korupsi. Jadi, perbuatanmu masuk ke dalam korupsi. Dan setelah pulang sekolah, kamu segeralah minta maaf dan mengakui kesalahanmu, nak.
Ayo tanamkan dari sekarang jiwa anti korupsi yang akan menjadi benteng bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan korupsi sampai dewasa nanti, walaupun dari hal-hal kecil sekalipun. Nilai sebuah kejujuran itu sangatlah berharga, oleh karena itu jangan biarkan ketidakjujuran berada di sekitar kita. Maka stop korupsi dengan hindari kebohongan. Iya Bu, terima kasih atas masukan dan penjelasannya. Nah, korupsi bisa tumbuh subur karena salah satunya ialah persoalan kesejahteraan masyarakat yang masih terbilang kurang. Ini disebabkan karena pendapatan yang rendah serta intelektual masyarakat Indonesia yang masih ingin cepat kaya tanpa bekerja keras. Selain itu, budaya di Indonesia ini sendiri yang masih money orient, dalam arti banyak orang yang ingin mendapatkan uang tanpa memikirkan halal serta haramnya. Dengan demikian, pendidikan memiliki suatu peranan penting dalam pembentukan karakter suatu bangsa. Dalam mencegah suatu tindak korupsi diperlukan adanya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi yaitu sebuah upaya nyata serta terarah untuk mengadakan sistem belajar mengajar yang kritis mengenai nilai-nilai anti korupsi. Dalam pendidikan anti korupsi tidak hanya sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan atau kognitif, tetapi juga menekankan pada usaha pembentukan karakter atau afektif serta kesadaran moral dalam melaksanakan perlawanan atau psikomotorik mengenai penyimpangan perilaku korupsi. Pendidikan anti korupsi ini bukan diciptakan untuk memberantas korupsi, namun menahan melalui cara melatih pemahaman generasi muda untuk mempunyai kesadaran untuk berperilaku anti korupsi. Pembentukan karakter anti korupsi yang dilakukan dalam pendidikan anti korupsi akan mengasah idealisme serta integritas generasi muda mengenai korupsi. Sebagai sikap melawan hukum, tentunya hal ini harus dapat ditanggulangi dan diberantas. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan doktrin anti korupsi yang disebut dengan SEMAI, 9 nilai kehidupan. 9 nilai ini dapat memberitahu pada anak mengenai nilai moral dan karakter yang diharapkan mampu menumbuhkan budaya anti korupsi sejak dini. SEMAI ini diperlukan tentunya di lingkungan keluarga karena perannya dapat membantu menumbuhkan karakter anak. Karakter anti korupsi dapat ditanamkan, ditumbuhkan, dikembangkan, serta dibiasakan. 9 nilai itu adalah: pertama, kejujuran; kedua, kepedulian; ketiga, kemandirian; keempat, disiplin; kelima, tanggung jawab; keenam, kerja keras; ketujuh, kesederhanaan; kedelapan, keberanian; dan yang terakhir, keadilan. Nah, selanjutnya, apa saja sih bentuk korupsi yang harus kita ketahui? Nah, yang pertama, itu ada kerugian keuangan negara, kedua ada suap menyuap, ketiga penggelapan dalam jabatan, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang terakhir adalah gratifikasi. Nah, di sini juga ada prinsip-prinsip nilai anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas; kedua, transparansi; ketiga, kewajaran; yang keempat, kebijaksanaan; dan yang terakhir, kontrol kebijaksanaan. Apa saja sih dampak yang dapat disebabkan oleh perilaku korupsi? Yang pertama, hilangnya fungsi pemerintahan; kedua, merusak jati diri bangsa; ketiga, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah; yang terakhir, meningkatkan angka kemiskinan. Nah, selanjutnya perilaku dan tindakan seperti apa sih yang dapat berpotensi menjadi korupsi? Yang pertama, menunda pekerjaan; kedua, mencontek; yang ketiga, memakai waktu kuliah untuk keperluan pribadi atau lain-lain. Perilaku-perilaku di atas dapat berpotensi menjadi tindakan korupsi di masa yang akan datang. Tidak hanya itu, masih banyak tindakan-tindakan lain yang tanpa disadari merupakan awal mula terjadinya tindakan korupsi. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tindakan korupsi ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada tingkat pejabat saja, tetapi bisa juga terjadi pada kehidupan sehari-hari, seperti pada contohnya kejahatan kerah putih atau contoh kejahatan korporasi. Untuk itu, sebagai manusia perlu menanamkan beberapa nilai anti korupsi yang dapat kita mulai dari diri kita sendiri, dengan tujuan agar kita bisa menghindari dampak dan juga akibat yang ditimbulkan dari aktivitas korupsi ini. Korupsi itu mirip bola salju, sekali bergulir akan membesar dan terus melaju.
Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati dan tekadkan anti korupsi. Bersama melawan korupsi mewujudkan Indonesia maju. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.